Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Dan biarlah pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan kembali mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Karena kasih dan karunialah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita ada pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan berdoa terlebih dahulu. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam ibadah kita. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa buat anugerah penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melindungi kami hingga kami sampai di tempat ini dengan keadaan baik. Dan biarlah ya Bapa pada pagi hari ini kami boleh bersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mengucap syukur lebih lagi atas kebaikan-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ya Bapa, ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biarlah pada pagi hari ini kita akan berbangga karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Karena kita mempunyai kekuatan pada pagi hari ini semua adalah karena anugerah-Nya. Amin. Kita akan pujikan, pujian mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita akan bersuka buat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatan.
Biarlah kita semua pada pagi hari ini adalah umat-umat pilihan Allah. Kita mau terus bersuka buat Tuhan. Dan kita akan mendengarkan panggilan Tuhan. Karena kita adalah sebuah umat pemenang. Umat pilihan Allah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau bersuka untuk Engkau. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, amin. Kita sekali lagi bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan bersuka buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin. Biarlah kita akan bangkit atas kebenaran Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan kita Yesus. Dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau datang menyembah Dia dengan penuh kerendahan hati kita. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan kami mau memuliakan nama-Mu. Amin Yesus. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Amin Tuhan. Mulia, mulia
ya Bapa. Anak-anak-Mu pada pagi hari ini datang menyembah-Mu. Biarlah kami boleh merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau menyanjung Kau lebih tinggi dari segalanya. Karena hanya Engkau-lah Allah yang patut kami tinggikan, Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan kita akan katakan, Tuhan, kami mau menyanjung nama-Mu di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang dahsyat buat kami, Tuhan. Amin, Yesus. Amin, Roh Kudus. Amin, Roh Kudus. Syukur bagi-Mu, Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Kau Imam besar
segala pertolongan-Mu. Amin Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang setia. Biarlah kami boleh belajar setia kepadamu Tuhan, melayani dengan apa yang kami miliki. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Bagi semua orang yang terus berharap hanya kepada Engkau. Haleluya Yesus. Dalam setiap musim kehidupan kami Engkau menjagai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Akan selalu berganti. Benar Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan Kasih-Mu tak akan berubah buat hidup kami Yesus. sampai selama. Amin. Biarlah kami tetap percaya akan kasih dan setia-Mu Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami Yesus. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Akan selalu berganti. Benar Tuhan. Kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami Yesus. Amin Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi.
selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita pujikan dan menyembah Tuhan. Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah dan tinggikan Dia. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia yang menjagai kita di dalam segala keadaan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. 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 Allah yang dahsyat Tuhan. Allah yang luar biasa. Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada. Di setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu ada dan menuntun setiap langkah-langkah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu yang dilimpahkan bagi kami semua. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan sepanjang waktu yang sudah kami lewati. Dan biarlah ketika hari ini kami ada bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah saat kami membaca, merenungkan, biar Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Supaya memberikan kekuatan baru bagi kami. Membuka pandangan kami akan Tuhan yang kami sembah. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, untuk mengimani firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami semakin hari semakin berpadanan dengan Injil Kristus.
keserupaan dengan Kristus semakin nampak dalam kehidupan kami. Kami akan buka hati kami dan berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Mari pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal yang kita lewati. Dalam perjalanan kehidupan kita ada suka, ada dukanya. Tetapi ketika kita memandang kepada Kristus, semua akan menjadi baik-baik. Ketika kita memandang kepada Kristus, barangkali ada gelombang-gelombang kehidupan. Kita akan tetap tangan kita dipegang oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selama kita berpegang pada firman-Nya, Dia akan selalu menguatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu kutipan dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Kita akan perhatikan bersama-sama supaya ini kita belajar firman Tuhan hari ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersamamu, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa setiap yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Termasuk pada bagian ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu." Apakah ini juga akan terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu pernah mengalami iman Bapak Ibu tergoncang? Apakah semua baik-baik saja? Dalam perjalanan kehidupan kita, sekali lagi dalam kekristenan kita, Yesus berkata demikian, "Kamu semua akan tergoncang imanmu." Saya percaya apa yang dikatakan Yesus adalah firman Allah. Dan setiap firman Allah pasti akan terjadi. Ketika Yesus berkata, "Aku menyertai engkau," saya percaya Tuhan menyertai saya. Tetapi ketika Yesus berkata, "Kamu semua akan tergoncang," saya percaya ada saat-saatnya waktu ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, ada waktu-waktu iman Bapak Ibu akan tergoncang. Melalui persoalan yang Bapak Ibu hadapi, melalui pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu hadapi, bisa iman kita tergoncang. Pandangan kita kepada Tuhan mulai sedikit luntur. Mungkin berkata dalam hati, apa gunanya mulai percaya? Semua pengalaman pahit yang aku lewati. Tidak ada orang yang bisa aku percaya. Semua mengkhianati. Semua serba sulit dan tidak ada solusi jalan keluar. Bisa jadi pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman sulit itu membuat iman tergoncang. Ini bukan hanya berbicara kepada pendeta, hamba Tuhan, tapi kepada seluruh
umat Tuhan, kamu semua akan tergoncang imanmu. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit, tetapi ini kita belajar dari Petrus, nanti semua imanmu akan tergoncang. Kemudian Petrus berkata, barangkali seperti orang-orang yang kuat. Biarpun mereka semua tergoncang Tuhan, aku tidak. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, bukan besok lusa, malam ini, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus berkata demikian. Tetapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah pengakuan. Pada dasarnya kita akan bisa melihat bahwa setiap pribadi, setiap orang akan membawa dampak dan pengaruh. Ketika Petrus berkata demikian, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Orang-orang di sekitarnya, semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu mesti memperhatikan bahwa setiap kita punya pengaruh, punya dampak. Jika kita berkata-kata yang baik, ketika kita berkata-kata yang positif, sekalipun semua menyangkal Tuhan, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Ketika orang mendengar itu, orang lain akan ikut-ikutan. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Tetapi persoalannya adalah ketika Petrus yang sama, yang ketika mengalami berita dari Tuhan bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali engkau menyangkal aku 3 kali, dia belum sadar-sadar juga. Pentingnya kita menjaga diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika pengalaman-pengalaman yang pahit yang menggoncang iman kita terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan bahwa kekristenan kita itu tidak berjalan baik-baik saja. Perjalanan kita seperti yang digambarkan oleh Daud dalam kitab Mazmur. Kadang berjalan di padang yang berumput hijau, kadang berjalan di dalam air yang tenang, tetapi suatu saat diizinkan berjalan dalam lembah kekelaman. Ketika berjalan dalam lembah kekelaman, apa yang harus kita perbuat? Ketika Bapak Ibu mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang iman Bapak Ibu tergoncang, kita akan bisa melihat apa yang Bapak Ibu pikirkan. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Sempat terpikir? Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan demi kesulitan, bukan hanya kesulitan kehidupan, bagaimana kita bertahan dalam kehidupan ini. Ketika kita mengalami barangkali kesulitan-kesulitan dalam keluarga kita, ada problem-problem yang tidak pernah terselesaikan, barangkali bisa membuat putus asa. Apa yang sedang dipikirkan? Ketika Bapak Ibu mengalami masalah-masalah ekonomi yang berkepanjangan, yang tidak pernah kunjung selesai, apa yang Bapak Ibu pikirkan dan lakukan? Ketika Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita ini, apa yang dilakukan orang-orang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita? Ketika kita mengharapkan yang baik, ternyata yang tidak baik ada di hadapan kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang berjalan dengan baik-baik saja, tapi kesulitan demi kesulitan ada dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya yang menyenangkan yang kita dapatkan, tapi hal-hal yang menyakitkan. Sepertinya perkataan Yesus terjadi dalam kehidupan kita.
kamu semua akan tergoncang imanmu. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lakukan? Beberapa kesaksian berkata, Pak, sudah saya enggak ke gereja dulu, izin. Kenapa? Saya sudah berdoa, saya sudah ikut semua aktivitas kegiatan gereja, tetapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Saya tak berdiam diri dulu. Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang super yang bisa melewati semuanya. Tetapi ada kalanya ada kelemahan-kelemahan. Ada waktunya ada goncangan-goncangan dalam iman kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 21, lanjut slide-nya, ayat yang ketiga. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Ketika mengalami kegoncangan kehidupan, dia berkata demikian. Kata Simon Petrus kepada mereka. Ketika hal sulit terjadi, ketika apa yang diharapkan tidak terjadi dalam kehidupannya. Yang tadinya Simon berkata, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Tetapi ketika yang diharapkan tidak kunjung datang, apa kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-temannya lain? Aku akan pergi menangkap ikan. Petrus berkata, dengan kata lain, sudah, aku tidak ikut Tuhan lagi. Ketika Tuhan pernah mengatakan kepada saya, kamu akan menjadi penjala ikan. Tapi ketika pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ketika iman Petrus sempat tergoncangkan. Barangkali ini mewakili umat Tuhan, aku pergi menangkap ikan. Aku kembali lagi aja kepada kehidupan yang lama. Aku kembali lagi saja, aku akan kembali dan tidak melakukan apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita tentu berbeda-beda. Ketika kita mengalami kegoncangan iman kita. Barangkali Petrus ini mewakili sebagian kecil atau mungkin sebagian besar dari kita. Ketika menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, aku akan pergi saja kepada kehidupanku yang lama. Dan Bapak Ibu ingat, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kalau tadi ketika Petrus berkata, sekalipun aku akan mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Murid-murid yang lain juga berkata demikian. Tetapi ketika Petrus berkata, aku akan pergi menangkap ikan lagi, aku akan pergi dan tidak menjadi penjala manusia, maka mereka juga kompak bersama-sama, kami pergi juga dengan engkau. Lalu mereka berangkat naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudara, jauh dari Tuhan, pergi dari panggilan Tuhan, membuat kita tidak menangkap apa-apa, membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Barangkali sama dengan apa yang dikatakan Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal ini kita juga bisa perhatikan bahwa ketika kita mengalami kekecewaan dalam hidup kita, kemudian kita pergi, itu akan bisa mempengaruhi yang lain juga akan pergi. Ketika kita datang dan mengalami dengan kuasa dan semangat yang dari Tuhan, yang lain pun juga akan disemangati oleh semangat kita yang berkobar-kobar melayani Tuhan.
pada intinya Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan bahwa kita semua ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan berdampak pada hal yang banyak. Dalam perjalanan jemaat Tuhan biasanya begini. Aku pergi, aku gak nang gereja sih ya. Biasa gitu. Ya wis aku melok pisan. Pernah gitu lihat gitu? Wis aku tak izin sih gak nang gereja dhisik. Kenapa? Ada masalah. Yang lain juga, aku juga ikut pisan lah. Aku tak menenangkan diri juga. Kira-kira begitu gambarannya. Itu sebabnya Bapak Ibu harus kuat senantiasa. Karena Bapak Ibu akan membawa dampak bagi orang-orang yang lain. Dan ketika kita berada dalam situasi seperti ini, kita akan bisa melihat bahwa ketika kita jauh dari apa yang Tuhan mau, anggapannya sudah pergi lari dari panggilan Tuhan. Kita dipanggil menjadi umat Tuhan, kita menjadi umat yang sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kita pergi meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kita pergi dan meninggalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Di sana dikatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita mengalami pengalaman seperti ini, kita pergi jauh, kasih Tuhan akan tetap memandang kepada kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan Adam yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari Adam. Hai Adam, di mana kau? Ketika kita jauh dari Tuhan, barangkali kita sedang jauh dari Tuhan. Hidup jauh dari Tuhan bukan berarti saya ngikuti semua aktivitas gereja. Mulai dari hari Senin pagi sampai Sabtu pagi saya ada. Mulai dari Selasa saya ada, Rabu saya ada, Kamis saya ada, Jumat saya ada, Sabtu saya ada, Minggu saya ada. Apakah itu jaminan dekat dengan Tuhan? Tidak, bukan? Apalagi yang tidak berada di situ. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bahwa Tuhan mengasihi kita. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang datang dari surga ke bumi untuk mencari manusia. Kita juga bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ini, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika Petrus dan teman-temannya kembali kepada pekerjaan yang lama, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus nunggu mereka balik dari laut. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika mereka jauh dari Tuhan, sekalipun mereka dekat dengan Tuhan, mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jawaban ini saya membacanya dan melihatnya mereka dalam kejengkelan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bekerja, misalnya bekerja apa saja, kemudian Bapak Ibu hari itu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian istri bertanya, "Pak, oleh rezeki piro ki mau?" "Kau no." Kira-kira begitu. Ketika Bapak Ibu sepanjang hari bekerja, kemudian sepanjang hari itu sudah dilalah nggak dapat rezeki, dilalah nggak dapat apa-apa. Dan yang di rumah bertanya, ketika pulang datang dengan harap-harap, "Pak, hari ini dapat berapa?" Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, ketika jauh dari Tuhan,
Yesus dekat pun mereka tidak mengenalinya. Yesus ada dengan mereka pun mereka tidak mengenalinya. Tapi Yesus tetap sabar. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya melihatnya begini, ketika orang dalam kesulitan, ketika orang di dalam kesulitan-kesulitan, maka apa kata orang biasanya dikerjakan, dilakukan. Ini mereka tidak tahu bahwa yang menyuruh itu Yesus. Mereka mengatakan ayat sebelumnya bahwa mereka tidak tahu, akan tapi mereka murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tapi karena mereka mengalami kegagalan-kegagalan, apapun kata orang dilakukan. Untung yang nyuruh itu Yesus. Contoh begini, ketika Bapak Ibu mengalami sakit, dulu ketika saya kena COVID, jadi apapun kata orang tak turuti. Pak harus makan bawang lanang, sekalipun di mulut saya panas kayak kebakar, tak turuti gitu. Kemudian Pak pakai jeruk sama madu sama apa lagi itu, tak turuti semua. Bapak Ibu Saudara, kira-kira begitu gambarannya. Ketika kita mengalami sakit, kemudian beberapa orang katakan, Pak, Bu, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Biasanya dituruti. Seperti yang dialami oleh murid-murid begini. Mereka menebarkan jalannya sebelah kanan. Sekalipun mereka enggak balik ke laut. Mereka hanya di pinggir-pinggir, ya sudahlah, coba aja, siapa tahu juga untung-untungan. Karena biasanya jala ikan itu enggak akan di pantai. Kalau di pantai itu mancing. Kalau jala itu mesti ke tengah. Tapi ini mereka di pinggir. Dan dalam keadaan putus asaan mereka melakukan juga. Dengan harapan, mereka juga dengan harapan dapat juga, mereka juga tidak yakin akan dapat. Karena sepanjang malam mereka melakukannya dan mereka tidak dapat apa-apa. Ketika mereka menarik jalannya dan banyak ikan yang didapat, maka ada satu murid yang dikasih oleh Tuhan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman ini biarlah kita bisa melihat bahwa ketika seseorang jauh dari Tuhan, Tuhan tetap menunggu untuk mereka bisa mengenalinya kembali. Perlu ada mukjizat Tuhan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Perlu kepekaan bahwa itu adalah suara Tuhan. Perlu kepekaan itu adalah Tuhan yang sedang datang kepada kita untuk membawa kita kembali kepadanya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Ayat yang ke-9 kita bisa lihat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Ini Tuhan selalu siapkan bagi kita. Sepanjang hari mereka enggak ketemu, enggak mendapatkan apa-apa. Tentu sepanjang hari itu di samping juga hatinya lelah, hatinya capek, fisiknya juga capek, fisiknya juga lelah. Dan ketika mereka datang ke darat, mereka melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan menghidangkan ikan bakar dan roti. Dan di atasnya ada, mereka melihat ada api arang. Dan di atasnya ada ikan dan roti. Ada ikan bakar dan roti bakar yang disiapkan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus yang naik ke perahu itu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Bapak Ibu Saudara, ada berkat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun kita berada jauh, barangkali mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menanti kita, Dia tidak mau tinggalkan kita.
Dia menunggu kita kembali kepada Tuhan. Kemudian apa yang Yesus mau ingatkan kembali di dalam ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepada mereka, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini memang seringkali disampaikan, apakah engkau mengasihi aku? Saya tidak menjelaskan bahwa kata kasih yang dipakai ada phileo, ada agape, tetapi saya menekankan pada 3 kalinya Yesus menanyakan itu. Sama dengan 3 kalinya Petrus menyangkal Yesus. Barangkali ini bisa menjadi Yesus mau mengatakan bahwa kamu itu sudah menyangkal aku 3 kali. Makanya aku bertanya kepadamu kembali 3 kali, apakah engkau menjawabnya? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Maka Yesus memberikan pesan ketika kita mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah ini berbicara kepada hamba Tuhan? Bukan. Ini berbicara kepada semua umat Tuhan. Untuk masing-masing bisa menggembalakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk membawa mereka dalam ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara, masing-masing kita bisa menggembalakan jemaat Tuhan. Jaga mereka, merawat mereka. Karena ayat ini bukan hanya berbicara kepada hamba Tuhan, tetapi juga kepada jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Bukankah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Menjagai mereka, jangan menyakiti mereka. Jangan mengecewakan mereka. Kadang dalam sebuah gereja bukan hanya jemaat itu pergi, bukan hanya kecewa dengan gembalanya. Bisa jadi. Tapi kadang juga pergi dari gereja karena bendian dengan sesama jemaat. Aku gak cocok ambil itu. Ambil Pak Gembala gak apa-apa, tapi ambil iku loh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk membawa mereka masuk di dalam rencana Tuhan. Karena seperti Petrus tadi, ketika Petrus berkata, "Aku pergi," maka juga akan banyak yang pergi. Ketika Petrus berkata, sekalipun mereka menyangkal Tuhan, sekalipun mereka menyangkal goyah imannya, tapi aku sekali-kali tidak, maka yang lain pun juga akan ikut. Begitu kan? Jadi ketika kita kuat, maka itu akan mempengaruhi orang lain. Kalau kita lemah, apalagi berkata-kata yang melemahkan, itu juga akan mempengaruhi orang lain. Itu sebabnya jika kita mengasihi Tuhan, maka pesan Tuhan hari ini, gembalakanlah domba-dombaku. Tentu saya dan istri sebagai gembala sidang menjaga sebisanya, sebaik-baiknya. Tetapi juga peran Bapak Ibu Saudara untuk juga sama-sama menggembalakan umat Tuhan juga akan sangat menentukan keberhasilan gereja ini. Amin Bapak Ibu. Sesudah mengatakan, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Markus pasal 16
ayat 7 kita akan bisa melihat bahwa Petrus diingatkan kembali. Ketika peristiwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, malaikat berkata dan memberikan pesan begini, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Bapak Ibu Saudara, kalau ada pesan, kan saya merasa bahwa semua itu adalah murid-murid Tuhan. Ke-12, waktu itu tinggal 11, ke-11 orang itu adalah murid Tuhan. Tetapi kepada murid itu ada secara spesifik, malaikat itu berkata, katakanlah kepada murid-murid itu dan kepada Petrus. Ada pesan spesifik yang diberikan oleh malaikat itu kepada Petrus. Untuk Petrus kembali mengingat bahwa ketika aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Mengingatkan Petrus kembali supaya dia mengingat akan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, barangkali kita mengalami hal-hal yang terpuruk seperti ini, seperti Petrus. Kita jauh dari panggilan Tuhan. Bahkan sudah berencana, aku akan pergi saja. Supaya aku tidak masuk dalam hiruk pikuk segala sesuatu yang menyulitkan. Nanti yang lain akan juga, aku akan pergi juga. Tetapi pesan malaikat Tuhan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Secara spesifik, personal, dia menyampaikan pesan untuk mengingat kembali panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Untuk mengingat kembali bahwa atas anugerah Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Ayat yang terakhir kita akan lihat, 2 Timotius pasal yang ke-1. Saya mau ingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa Dia menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu, dan memanggil kita semuanya dengan panggilan kudus. Ketika Dia memanggil kita dengan panggilan kudus, Dia tidak akan membatalkan panggilan itu, Dia akan kejar kita. Ketika kita pergi, ketika kita jauh, Dia akan terus kejar kita. Seperti Petrus yang pergi menjala ikan kembali, Yesus berdiri di pantai menunggu untuk kembali lagi. Itu panggilan kudus. Jadi Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Dia tidak akan membiarkan kita terhilang dan jauh dari Tuhan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi panggilan Tuhan akan menolong kita. Panggilan kudus Tuhan akan datang kepada kita. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Bukan berdasarkan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Bukan berdasarkan apa yang kita sudah bagikan kepada banyak orang. Apa yang sudah kita berikan kepada banyak orang. Tetapi panggilan kudus itu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kalau panggilan kudus itu berkaitan dengan apa yang kita berikan kepada orang. Hanya orang-orang kaya yang bisa memberi saja yang mendapatkan panggilan ini. Tapi panggilan Tuhan bagi kita semuanya. Dia menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau seorang pun dari antara kita terhilang. Kalau karena tergoncang iman, sempat kita menjauh dari Tuhan, ingatlah Tuhan mengejar kita. Seperti kepada Petrus, Dia berdiri untuk menunggu, menanti, memperkenalkan diri. Inilah aku, ini aku Tuhan. Setiap pengalaman peristiwa biarlah kita peka terhadapnya. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Tuhan memanggil kita ada maksud, ada tujuan. Dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Tuhan sudah tetapkan kita. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya ketika permulaan zaman Tuhan merancangkan kita untuk diselamatkan. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Yesus nututi dari surga ke bumi ini untuk
membawa kembali ciptaannya kepada maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan kembali. Barangkali ada iman-iman yang tergoncang karena kesusahan, kesulitan, tantangan-tantangan kehidupan. Mari kita melihat bahwa Allah tidak biarkan kita. Dia mengasihi kita, Dia menunggu kita. Bahkan Dia berdiri supaya Dia dikenali. Melayani lebih sungguh. Kita akan pujikan karena Dia lebih dulu melayani kita. Mari kita belajar untuk mengasihi lebih sungguh. Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kita semua dipanggil dengan panggilan yang sama. Kita diselamatkan dengan keselamatan yang sama yang dari Yesus. Memanggil kita dengan panggilan kudus. Untuk kita bisa melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kami kembali bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Ketika ada pengalaman iman yang tergoncangkan, iman yang mulai goyah, barangkali karena ekspektasi kita terlalu besar. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Iman kita tergoyangkan. Allah mengasihi kita. Allah yang sangat baik. Dia menunggu kita.
untuk kembali kepada panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami Tuhan, jika kami mulai lemah. Kuatkan kami Tuhan, jika fokus kami mulai beralih. Biarlah ketika Tuhan mengasihi kami, barangkali keterbatasan kami untuk melihat bahwa itu adalah Tuhan, karena kami sudah berencana jauh dari Tuhan. Biar Tuhan mengasihi kami dengan kami boleh melihat, diizinkan, boleh melihat mujizat Tuhan untuk membawa kembali kepada kasih Tuhan. Izinkan kami untuk melihat kembali pertolongan Tuhan. Dan kami mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kuatkan kami senantiasa. Kami akan persiapkan persembahan kami. Ajarkan kami juga untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan bagi Allah. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa ke depan. Sementara yang memberikan secara non tunai bisa scan barcode yang ada di belakang kursi. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku terima dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Satu masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan misi, persembahan pembangunan, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Tangan-tangan sudah memberikan dengan cinta kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya seperti janji Tuhan. Kami yang memberi tidak akan semakin berkekurangan. Tetapi sebagaimana janji Tuhan, kami akan berkelimpahan dalam berkat Allah. Itulah sebabnya berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah usaha-usaha yang sedang kami kerjakan. Kalau itu menjadikan pintu bagi Tuhan memberkati kami. Tetapi kami menyadari bahwa cara Tuhan memberkati kami tidak bisa kami pikirkan dan bisa kami renungkan. Allah bisa memberkati kami dengan dahsyat dan luar biasa dari pintu-pintu mana saja. Gereja ini yang Tuhan percayakan mengelola keuangan. Kami akan kelola dengan tepat, dengan benar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi, setiap rupiah yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui gereja ini, setiap rupiah yang kami keluarkan, kiranya dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Sehingga tepat pada sasaran,
sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Tuhan akan tolong kita bisa mengikutinya dengan baik, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu, pengumuman yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pada hari Senin besok pukul 6 sore kita akan, kalau bisa Bapak Ibu semua yang ada aplikasi Zoom bisa mengikuti, karena kita akan mengikuti melalui Zoom, via Zoom pukul 6 sore, yaitu KKR Misi GSJA se-Indonesia yang dimulai pukul 6 sore. Jadi monggo bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, anak-anaknya yang punya aplikasi ini untuk kita mengikutinya. Dan pengumuman yang kedua, kita semua diundang dalam acara 40 hari almarhumah dari Ibu Suratmi Painu yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 September pukul 6 sore di kediamannya di Jalan Darsono. Jadi Bapak Ibu monggo kita juga akan hadir bersama, kita saling mendoakan untuk keluarga ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengumuman 1 minggu ke depan kita ibadah berjalan seperti biasa, yaitu di mana doa pagi kita mulai pukul 4:30 pagi melalui Google Meet, dan dilanjutkan untuk hari Selasa kita adakan ibadah wanita terpuji pukul 5 sore di tempat ini, dan dilanjutkan dengan latihan di mana kita juga akan mempersiapkan diri untuk memperingati hari Natal. Dan selanjutnya untuk hari Rabu kita juga ibadah MPC pukul 6:30 malam di tempat ini. Sedangkan hari Kamis, saya ingatkan kembali, kita datang ke kediaman Ibu almarhum Suratmi Painu untuk kita beribadah bersyukur bersama, memperingati 40 hari beliau meninggalkan kita semua. Dan pada hari Jumat kita akan adakan MPC 2 di mana kita mulai pukul 6 sore sebelum para pelayan ibadah melakukan latihan. Dan selanjutnya untuk ibadah kaum muda remaja tetap kita adakan pukul 6 sore di tempat ini. Dan pengumuman bagi anak-anak sekolah minggu, hari ini kita akan adakan ibadah sekolah minggu. Jadi kita dukung mereka yang belum bergabung, mari kita ajak mereka karena mereka adalah generasi bagi penerus gereja kita. Dan pengumumannya saya rasa itu saja, nanti untuk selanjutnya akan kita infokan di Info Mafa. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu, jadi hari Senin itu ada 2 event. Yang pertama event wilayah, Bapak Ibu diundang untuk doa gedor ya, gedor di GSJA Mondoroko. Sementara Bapak Ibu yang bisa dari rumah untuk mengikuti KKR Misi yang diselenggarakan oleh BPP Pusat melalui Zoom. Dan hari ini kita akan coba lihat video yang diberikan oleh BPP untuk kita bisa perhatikan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar GSJA di seluruh Indonesia, bahkan juga yang tinggal di luar negeri, saya ucapkan salam misi. Kami dari Departemen Misi Dalam Negeri, setelah kita mendengarkan bersama-sama atau menyaksikan video yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, lalu kemudian misi luar negeri, lalu misi kepada suku yang terabaikan, sekarang kami ingin mengajak saudara-saudara untuk bersyukur kepada Tuhan, karena dalam misi dalam negeri kita telah melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Misalnya,
Pekerjaan kami yang pertama-tama adalah mengkoordinir supaya ada perintisan-perintisan gereja baru. Sekurangnya dalam 5 tahun terakhir ini, dengan tidak menghitung pada masa pandemi, itu ada 380 gereja baru di non-kota setelah dirintis, dan 130 gereja baru di perkotaan di seluruh Indonesia dirintis. Jadi totalnya ada 510 gereja baru telah dirintis. Ini adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita rata-rata, berarti setiap tahun Tuhan memberikan pada kita sekitar 100 gereja baru. Puji nama Tuhan. Saya juga ingin mengajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan, karena bukan saja kami mengurusi perintisan gereja baru, tetapi juga kami merevitalisasi gereja-gereja yang sudah ada. Sekurangnya selama 5 tahun terakhir ini ada 285 gereja lokal yang sudah mengikuti program revitalisasi ini dengan menghadirkan 2025 orang-orang aktivis gereja yang mengikutinya, untuk supaya gereja-gereja lokalnya akan mengalami revitalisasi yang luar biasa. Tetapi juga pada saat yang sama kita ingin mengembangkan pemimpin-pemimpin baru, baik di tingkat lokal atau di tingkat wilayah, sehingga ada pementoran kepada orang-orang pemimpin baru. Dan dalam program ini ada 105 mentor yang kita training, sehingga mereka dapat mengembangkan kepemimpinan di dalam kehidupan kira-kira 500 menti, orang-orang calon pemimpin baru yang luar biasa. Nah, sebelum saya lanjut, saya kira saya mau ngajak saudara untuk menyaksikan kesaksian dari salah satu seorang perintis yang telah merintis dengan luar biasa berhasil oleh karena Tuhan telah menolong dia. Salam, perkenalkan nama saya Pastor Sujanto dan ini istri saya Pastor Siti Nurhayati. Salam. Kami mulai merintis gereja kami tahun 2016, Gereja Gerbang Kemuliaan. Di kota yang tidak mudah dan tidak gampang, yang terkenal dengan kuasa gelap dan okultisme. Tahun 2017, lewat perintisan gereja kota oleh Departemen Misi Nasional, kami dibimbing dan diajar, dan gereja kami mengalami pertumbuhan. Mulai dari 5 jiwa sampai 155 jiwa. Amin. Orang-orang yang terikat kuasa gelap dilepaskan, orang-orang bertobat, tatung-tatung dilepaskan. Amin. Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Puji Tuhan, sekarang kami memiliki gedung 2 lantai yang kami pakai sekarang. Amin. Kami mewakili teman-teman perintis mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi bukan hanya itu. Akhir-akhir ini kami merasa bahwa gereja-gereja perlu bergerak dengan luar biasa dalam soal-soal penginjilan, sehingga kita membentuk satu tim khusus yang dipimpin oleh Pak Pendeta Frans Kansil untuk menggerakkan penginjilan dan melatih penginjilan. Kita sebut satu program yang disebut dengan Kobarkan Api Penginjilan Nusantara, dan ini telah menggerakkan orang-orang dilatih untuk dapat aktif menginjil dengan luar biasa. Dan semua program ini didukung oleh tim kami yang merupakan tim doa. Kita ada tim penggerak doa nasional, tim penggerak doa daerah, tim penggerak doa gereja setempat. Jangan lupa besok hari Senin kita mengadakan KKR Misi. Semua gereja-gereja setempat diundang untuk mengikuti. Kalau bisa, ikuti KKR Misi dalam bulan misi September 2024 ini. Besok dimulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat, dan yang waktu Indonesia Tengah dan Timur bisa menyesuaikan. Kami akan mengadakannya via Zoom. Lebih baik kalau setiap gereja setempat akan berada di dalam satu device, sehingga pada akhirnya kita bisa menampung sekitar 1000 gereja di seluruh Indonesia ini untuk mengikuti Zoom. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan selama ini. Dukunglah terus dengan doa-doa kita, dukunglah terus dengan daya-daya kita, dukunglah terus dengan dana-dana kita, sehingga semua perintisan-perintisan gereja dan semua usaha penginjilan maupun apapun yang kita pakai untuk mengembangkan gereja setempat di seluruh Indonesia akhirnya menjadi kenyataan. Terima kasih. Dari lokasi Ibu Kota Nusantara, saya sampaikan salam misi nasional. Jaya, amin. Saudara, kita juga akan berperan di dalamnya. Kita bagian dari misi yang ada secara nasional, bila Tuhan akan tolong kita. Dan mari kita akan juga bermisi, karena gereja kita adalah gereja misi. Apa yang ditanamkan oleh bapak-bapak pendahulu kita untuk menjadi gereja misi.
Itu sebabnya kita akan lakukan ini terus menerus, baik melalui doa-doa, kemudian melalui persembahan-persembahan misi, itu akan terus digelontorkan untuk menolong, membiayai gereja-gereja yang sedang merintis. Ini sudah kita lakukan selama ini dan kita akan lebih intensif lagi. Dan bagi Bapak Ibu sekali lagi, sekarang mulai dibuka perintisan-perintisan. Jadi tidak hanya terbatas kepada pendeta. Ketika Bapak Ibu mau merintis sebuah gereja, nanti akan ada dalam pelatihan-pelatihan. Jadi Bapak Ibu yang punya hati untuk merintis, untuk melayani, untuk menggembalakan di rekan kerja, di rekan RT, untuk Bapak Ibu terbeban untuk tolong mereka. Maka hari Kamis kemarin saya rapat dengan city to city untuk mensupport siapa-siapa yang mau merintis, siapa-siapa yang mau membuka gereja baru. Tidak tertutup pada pendeta saja, tapi semua umat Tuhan yang mau terpanggil untuk melayani. Nanti ada pembekalan dan lain sebagainya. Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, saya juga akan sampaikan bahwa nanti tahun 2025 kita akan membawa satu tema dalam pelayanan kita. Misi secara nasional yang akan dikerjakan di gereja-gereja adalah menyelamatkan yang terhilang. Masih ingat? Menyelamatkan yang terhilang, memuridkan, bertumbuh berdasarkan Alkitab untuk melayani dunia dengan belas kasihan. Ini yang harus dipahami. Kemudian untuk tahun 2025 kita akan ambil bagian yang ketiga, bertumbuh berdasarkan Alkitab. Makanya untuk mengingat itu saya akan mengajak Bapak untuk terus menghafalkan, mengingatnya ketika dalam kata-kata pengantar. Jadi bertumbuh berdasarkan Alkitab, kemudian kita bagi dalam 1 tahun itu membangun ke atas, membangun ke dalam, dan membangun keluar. Jadi nanti supaya mengingat ini untuk memudahkan ketika pemimpin pujian, ketika di dalam kelompok-kelompok berkata, Shalom, jawabannya bukan Shalom lagi. Shalom, bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Bisa dipahami? Kalau ditanya, apa kabar? Jawabannya, biasanya luar biasa atau sekarang ganti, gesit. Gitu. Apa kabar? Gesit. G-nya apa? Masih ingat? Saya ada pulsa ini. Greeting. E-nya empati. S-nya serve, melayani. I-nya integrity, integritas, punya integritas. T-nya tif, percepatan. Jadi nggak ada yang lambat-lambat, melaku kali lambat-lambat, melaku harus cepat. Itu mutunya GSCA, Maranatha Family Batu. Bisa dipahami? Jadi nanti kalau ada, apa kabar? Gesit. Shalom, bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Mari kita berdiri bersama-sama. Supaya Bapak Ibu hafal semua. Ini tahun depan, tahun 2005 yang akan kita kerjakan. Ini saya cuplik sekarang, supaya nanti gak lupa. Shalom. Bertumbuh. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allahku. Memuji kebesaran. Haleluya, haleluya.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau yang akan membangun gerejanya, Engkau yang akan membangkitkan gerejanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau akan membawa kami kepada panggilan Tuhan yang sejati. Menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga panggilan kami boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Memberkati setiap nikah rumah tangga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara, biar sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Suasana surga turun di keluarga kami, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang bahagia, yang memancarkan kemuliaan surga. Hamba berdoa untuk setiap pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat untuk berkarir dan berkarya, Tuhan memberkatinya. Sehingga dari berkat itu kami bisa merasakan tidak ada satupun dari antara kami yang berkekurangan. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku keberhasilan atas firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang mengalami tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan membawa kami kepada keberhasilan di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa seorang diri, ketika kami membangun mezbah keluarga, ketika kami beribadah raya bersama-sama, biarlah perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bukan hanya pelayanan kami yang berkenan kepada Tuhan, tapi hidup kami juga berkenan kepadamu. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Jika ada yang lemah tubuh, terbaring sakit, hamba berdoa, mohon kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Disembuhkan mereka dengan kuasa Allah. Disembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Sehingga mereka boleh bangkit dari tempat tidur dan mereka boleh melayani Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan akan memberkati bangsa kami. Jika nanti tanggal 27 November kami akan melakukan pemilihan serentak untuk kepala daerah, wali kota dan bupati. Tuhan akan menolong, akan memberkati, semua berjalan dengan baik, pengamanan-pengamanannya dilakukan berjalan dengan baik, sehingga pesta demokrasi ini menjadi pesta yang penuh dengan sukacita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkenan kepada Tuhan dan akan membawa kemajuan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah, meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan memberkati kami semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.